Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reni Susrawati dari Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta akan menyampaikan tentang Governance Risk Management dan Compliance GRC. Introduksinya, Governance Risk Management dan Compliance GRC merupakan kerangka terpadu yang dirancang untuk membantu perusahaan mencapai tujuan bisnis secara efektif melalui penerapan tata kelola yang baik, pengelolaan risiko secara sistematis, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pendekatan GRC menekankan pentingnya kesinergian antar ketiga elemen tersebut agar organisasi atau perusahaan mampu meningkatkan efisiensi operasional, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap proses bisnis. Dengan penerapan GRC yang terintegrasi, perusahaan dapat meminimalkan potensi kerugian, memperkuat kontrol internal, serta meningkatkan kepercayaan stakeholder atau pemangku kepentingan terhadap kinerja keberlanjutan perusahaan yang disebut di dalam buku Sukamulya 2020. Subdiscussion-nya yang pertama tentang konsep GRC, yang kedua governance, ketiga risk management, keempat compliance, kelima GRC driver, keenam hubungan GRC, ketujuh GRC terintegrasi, ke-8 masalah dalam penerapan GRC, ke-9 GRC best practice, dan ke-10 praktik GRC di Indonesia. Untuk bab 7.1 tentang konsep GRC yang terdiri dari governance, risk management, dan compliance membentuk segitiga di sini. Ya, dalam operasi manajemen perusahaan untuk mendukung kelancaran enterprise risk management, ketiga pilar ini harus berjalan beriringan di mana konsep GRC, governance, risk, dan compliance GRC menggambarkan hubungan terpadu antara tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan. Governance didukung oleh kebijakan internal risk management berlandaskan risk appetite perusahaan. Compliance dipicu oleh regulasi eksternal. Di dalam kerangka GRC terdapat 4 elemen pendukung: strategi, proses, teknologi, dan SDM. Ketiganya harus berjalan selaras agar operasi perusahaan dapat dikelola dengan baik dan memperoleh dukungan GRC melalui etika, efisiensi, dan efektivitas. Selanjutnya tentang governance. Governance adalah kerangka proses, struktur, dan mekanisme yang digunakan perusahaan untuk mengarahkan, mengendalikan, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis berjalan sesuai aturan, etika, dan tujuan strategis. Melalui governance, perusahaan dapat memantau kinerja, mengelola risiko, serta menegakkan kepatuhan, memastikan bahwa setiap keputusan dilakukan secara bertanggung jawab demi menjaga keberlanjutan usaha dan kepentingan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan. KNKG 2006 menetapkan 5 prinsip dalam penerapan Good Corporate Governance yang disingkat TARIF, ya. Transparansi, accountability, responsibility, independency, fairness. Sedangkan transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan di mana informasi yang relevan, akurat, dan penting bagi stakeholder disampaikan secara jelas, tepat waktu, dan mudah diakses. Tujuannya adalah memastikan objektivitas, akuntabilitas, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat tanpa mengabaikan kewajiban menjaga kerahasiaan sesuai peraturan. Pedoman pokok pelaksanaan prinsip transparansi meliputi perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dapat dibandingkan serta mudah diakses dan dapat dipahami oleh stakeholder atau pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Yang kedua, informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha, dan strategi perusahaan,
kondisi keuangan susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham, pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan, dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan GCG dan tingkat kepatuhannya, serta kejadian penting. Yang ketiga, prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Yang selanjutnya, kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder. Sedangkan akuntabilitas adalah prinsip tata kelola yang menuntut setiap organ perusahaan dan karyawan untuk mempertanggungjawabkan tugas dan kinerjanya secara jelas, terukur, serta selaras dengan tujuan perusahaan. Melalui pembagian tugas yang tepat, kompetisi yang memadai, pengendalian internal, sistem kinerja yang adil, serta kepatuhan pada etika dan pedoman perilaku. Pedoman pokok pelaksanakan prinsip akuntabilitas meliputi pertama, perusahaan harus menetapkan perincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, dan strategi perusahaan. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam melaksanakan GCG. Selanjutnya, perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran perusahaan serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment system. Dalam melaksanakan tugas yang tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (Code of Conduct) yang telah disepakati. Sedangkan responsibility adalah prinsip tata kelola yang menuntut perusahaan untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan bertindak hati-hati dan patuh pada aturan internal maupun eksternal. Perusahaan menjaga keberlanjutan usaha jangka panjang dan memperoleh pengakuan sebagai warga korporasi yang baik. Dalam pedoman pokok pelaksanaan prinsip responsibilitas meliputi organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan, terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Selanjutnya, independensi adalah prinsip tata kelola yang menekankan bahwa perusahaan harus dikelola secara bebas dari dominasi, intervensi, dan benturan kepentingan. Setiap organ perusahaan wajib bekerja sesuai fungsi, tugas, dan peraturan yang berlaku tanpa saling mendominasi atau melempar tanggung jawab dengan menjaga independensi proses pengambilan keputusan dapat berjalan objektif dan berintegritas. Pedoman pelaksanaannya di prinsip independensi meliputi masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, konflik of interest, dan dari segala pengaruh atau tekanan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, fairness atau kewajaran dan kesetaraan adalah prinsip yang mewajibkan perusahaan memperlakukan seluruh pemegang saham dan stakeholder secara adil, wajar, dan proporsional. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama untuk memberikan masukan, memperoleh informasi, serta mendapatkan perlakuan yang setara.
termasuk dalam hal rekrutmen dan pengembangan karir tanpa diskriminasi. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pihak diperlakukan sesuai kontribusi dan haknya. Risk management selanjutnya yaitu manajemen risiko. Dalam konteks paradigma lama hanya bersifat parsial, tidak secara keseluruhan. Pendekatan lama atau tradisional komitmen penerapan manajemen risiko hanya pada Departemen Manajemen Risiko saja, bukan secara enterprise-wide dari pimpinan puncak hingga pekerja ya pada tingkat yang paling bawah. Nah, berikut ini adalah 4 langkah yang saling berhubungan antara manajemen risiko dengan proses GRC yang efektif. Yang pertama, penilaian risiko dan perencanaan. Banyaknya risiko yang mungkin terjadi dalam perusahaan mengharuskan perusahaan untuk dapat menilai risiko. Meskipun risiko merupakan suatu ketidakpastian, tetapi risiko dapat dinilai terlebih dahulu sehingga perusahaan dapat merencanakan tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan. Dalam menilai risiko, perusahaan dapat mengidentifikasi faktor yang dapat menyebabkan timbulnya risiko. Selanjutnya, faktor tersebut diurutkan berdasarkan prioritas. Urutan prioritas utama berdasarkan pada risiko yang menimbulkan dampak besar dengan frekuensi hampir pasti terjadi. Selanjutnya, perusahaan dapat menilai peluang dari profil risiko yang telah dibuat sebelumnya berdasarkan dampak dan frekuensinya. Yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Risiko dapat diidentifikasi dan dianalisis lebih lanjut. Risiko yang telah diidentifikasi dapat diukur seberapa besar dampak yang mungkin akan ditimbulkan. Untuk meminimalkan dampak yang mungkin akan ditimbulkan, perlu adanya upaya mitigasi. Mitigasi memberikan suatu cara untuk mengelola atau meminimalkan risiko yang telah diidentifikasi. Faktor penting yang perlu dipertimbangkan yaitu mengenai faktor keuangan. Setiap risiko yang telah diidentifikasi dapat diukur untuk mengetahui total biaya yang harus ditanggung perusahaan apabila risiko tersebut benar terjadi. Yang ketiga, memanfaatkan dan mengembangkan strategi risiko. Risiko yang mungkin terjadi dapat dimanfaatkan dan dikembangkan melalui beberapa strategi. Caranya dengan menganalisis peluang dari risiko, mengembangkan rencana pada manajemen risiko, dan mengimplementasikan strategi. Misalnya pada perusahaan terdapat peralatan usang yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan kerja pada karyawan. Peluang yang dapat dilakukan perusahaan adalah mengganti dengan peralatan yang baru dan teknologi lebih canggih sehingga meminimalkan adanya kecelakaan kerja. Yang keempat, memantau risiko. Risiko yang diidentifikasi mungkin terjadi dapat dipantau melalui alat dan fasilitas tertentu. Misalnya, untuk risiko kebakaran, perusahaan dapat dipantau dengan adanya alat yaitu alarm pendeteksi asap. Melalui alat ini, jika ada asap dalam perusahaan, maka alarm akan berbunyi. Hal ini dapat mencegah risiko kebakaran tersebut. Lanjut di 7.4, compliance. Compliance atau kepatuhan adalah proses memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan mematuhi hukum, peraturan, standar, dan kebijakan internal yang berlaku. Melalui program kepatuhan, perusahaan mengintegrasikan prinsip-prinsip kepatuhan ke dalam setiap keputusan dan proses bisnis, melibatkan tidak hanya tim khusus tetapi juga seluruh karyawan untuk memahami konsep, kerangka kerja, serta penerapan kepatuhan dalam tugas masing-masing. Dengan demikian, compliance berperan penting dalam mencegah pelanggaran, mengelola risiko, dan menjaga integritas serta keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya di 7.5 GRC Driver. Faktor-faktor mengapa perusahaan mengadopsi pola pikir GRC. Menurut Open Compliance and Ethics Group, yang pertama, tuntutan stakeholder atau pemangku kepentingan atas kinerja dan transparansi meningkat. Yang kedua, teknologi berubah cepat dan tidak pasti. Regulasi makin dinamis dan sulit diprediksi. Risiko hubungan pihak ketiga makin besar. Biaya risiko makin sulit dikendalikan, dampak kegagalan mengelola ancaman bisa sangat merusak. Selanjutnya di 7.6 tentang hubungan GRC, Governance, Risk Management, and Compliance. Yang pertama, governance memastikan arah dan perilaku manajemen.
Yang kedua, risk management. IRM adalah proses keberlanjutan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga, governance dan risk management saling memperkuat. Yang keempat, compliance menjamin perusahaan patuh pada hukum dan regulasi. Yang kelima, sinergi GRC meningkatkan kepercayaan publik dan nilai perusahaan. Yang keenam, IRM mencegah dampak manipulasi laporan, fraud, dan manajemen laba. Di 7.7 GRC terintegrasi. Ya, jadi governance di sini dalam ISO 37000 series Governance of Organization meliputi strategi, tujuan, goal and objective, kebijakan dan prosedur, struktur dan proses. Sedangkan di risk management di ISO 31000 2018 ada risk management meliputi penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko. Sedangkan di compliance di ISO 19600, compliance management system meliputi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, hukum dan regulasi, pengendalian, dan aktivitas kepatuhan. Jadi proses GRC terintegrasi dimulai dari tata kelola perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan yang dipimpin oleh para eksekutif menetapkan tujuan dan sasaran perusahaan, kemudian merumuskan tujuan dan sasaran tersebut dalam bentuk strategi yang pencapaiannya ditunjang oleh keberadaan sumber daya manusia dalam perusahaan, serangkaian proses bisnis yang telah ditetapkan bersama, serta teknologi yang digunakan. Meskipun telah diterapkan adanya tata kelola, akan tetap ada ancaman kegagalan yang membayangi perusahaan di tengah upaya menjalankan model bisnisnya. Namun di balik itu tetap ada peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam hal ini dibutuhkan IRM yang merupakan pilar kedua dalam konsep GRC terintegrasi. IRM akan membantu perusahaan dalam memitigasi ancaman-ancaman kegagalan untuk memperoleh dan mengeksploitasi peluang-peluang keberhasilan. Upaya mitigasi ini dapat dilakukan baik secara preventif sebelum risiko terjadi maupun secara responsif setelah risiko terjadi. Seperti yang telah dijelaskan pada IRM, diketahui bersama bahwa segala sesuatu dapat berjalan lancar apabila mematuhi peraturan yang berlaku dalam menjalankan bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan. Semua proses yang dilakukan harus berada dalam koridor kepatuhan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela. Wajib berarti berkaitan dengan tuntutan hukum dan regulasi yang mengatur industri dan bisnis terkait, dan sukarela berarti ditentukan sendiri berdasarkan komitmen perusahaan. Misalnya standar operating procedure atau prosedur operasional standar, pedoman etika perilaku bisnis atau pemenuhan kewajiban tujuan kontraktual bersama para stakeholder. Selanjutnya di masalah dalam penerapan GRC, Governance, Risk Management, and Compliance. Awal tahun 2000-an banyak terjadi kasus kebangkrutan besar, misalnya Enron, WorldCom, Lehman Brothers, dan sejumlah kasus besar lainnya. Kebangkrutan ini akibat subprime mortgage, KPR, untuk meminjam dengan bunga tinggi dan risiko tinggi di Amerika Serikat dengan dampak yang besar ke berbagai negara termasuk Indonesia. Akibatnya timbul masalah-masalah baru sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan silau terpisah-pisah membuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan berjalan sendiri-sendiri tanpa komunikasi antar bagian sehingga tidak efektif. Yang kedua, ego sektoral dan batas job description menyebabkan koordinasi lemah dan implementasi GRC menjadi tidak terintegrasi. Yang ketiga, inefisiensi dan biaya tinggi muncul karena pekerjaan berulang dan tumpang tindih antar unit. Yang keempat, risiko tidak terpantau dengan baik, termasuk kurangnya pengawasan efektif dan kegagalan mengidentifikasi ancaman besar. Kelima, lemah dalam mengelola risiko pihak ketiga, membuat perusahaan rentan terhadap kegagalan mitra pemasok atau vendor. Keenam, kesulitan menilai kinerja berbasis risiko risk-adjusted performance, karena data dan proses tidak terhubung. Selanjutnya di GRC Best Practice, yaitu satu, komitmen pimpinan
puncak sangat menentukan keberhasilan GRC karena mereka menjadi teladan dan membentuk budaya GRC di seluruh perusahaan. To not the top. Yang kedua, kolaborasi antar departemen diperlukan untuk menjelaskan strategi dan implementasi GRC agar berjalan terintegrasi dan konsisten. Yang ketiga, manfaat utama GRC terintegrasi meliputi pengurangan biaya, minimnya duplikasi aktivitas, peningkatan kualitas informasi, serta prosesnya yang lebih cepat dan efisien, mencapai kualitas informasi yang lebih baik, mencapai kemampuan yang lebih besar untuk mengulang proses secara konsisten. Yang keempat, dampak eksternal GRC yang baik adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor yang berkontribusi pada naiknya rating investasi dan turunnya risiko negara. Di samping manfaat tersebut, GRC yang dijalankan secara benar juga akan berdampak secara tidak langsung bagi suatu negara. Dengan makin baiknya praktik GRC yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di suatu negara, maka kepercayaan masyarakat dan investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri juga akan meningkat. Sebagai akibatnya, rating investasi meningkat dan country risk di negara tersebut menurun atau risiko negaranya membaik. Selanjutnya, praktik GRC di Indonesia. Yang pertama, penerapan GRC terus didorong melalui Top GRC Award yang melibatkan lembaga profesional untuk meningkatkan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan perusahaan agar kinerja bisnis berkelanjutan. Yang kedua, sejumlah perusahaan besar berhasil meraih penghargaan karena dinilai memiliki implementasi GRC yang baik, efektif, dan mampu mendukung pertumbuhan kinerja. Yang ketiga, masih banyak perusahaan yang menerapkan GRC secara terpisah atau silo, sehingga integrasi antar fungsi, governance, risk, and compliance belum optimal. Yang keempat, kelemahan umum masih terlihat seperti belum terbentuknya budaya GRC, minimnya digitalisasi dalam sistem GRC, dan adanya potensi masalah dalam pengendalian serta akuntabilitas antara perusahaan induk dan anak usaha. Daftar perusahaan yang meraih Top GRC Award 2001 yang diikuti 880 perusahaan di Indonesia. Yang pertama, Jasara Harja, CMB Niaga, Indonesia Power, PLN, Lintas Sarata, Waskita Karya Realty, Patra Jasa, Pupuk Kalimantan Timur, Pupuk Sriwijaya Palembang, Asuransi Sinarmas, Trinity Dynamic, Pos Indonesia, PPDPP, Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan, dan beberapa perusahaan lainnya. Untuk penutup kesimpulannya, jadi Governance, Risk Management, and Compliance (GRC) merupakan kerangka terpadu yang berfungsi untuk memastikan organisasi mampu mencapai tujuan secara efektif melalui tata kelola yang baik, pengelolaan risiko yang sistematif, serta kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Integrasi ketiga pilar tersebut meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta kepercayaan pemangku kepentingan. Meskipun manfaat GRC sangat besar, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti pendekatan silo, ego sektoral, kurangnya kolaborasi antar bagian, dan minimnya digitalisasi. Best practice GRC menekankan pentingnya komitmen pimpinan puncak, budaya GRC, komunikasi lintas fungsi, dan dukungan teknologi di Indonesia. Implementasi GRC mulai meningkat, tetapi sebagian besar perusahaan masih belum menerapkan GRC secara terintegrasi. Untuk saran, yang pertama, perusahaan perlu mempercepat integrasi fungsi governance, risk management, dan compliance untuk menghindari duplikasi pekerjaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan. Yang kedua, budaya GRC harus ditanamkan hingga seluruh tingkat organisasi atau perusahaan, bukan hanya menjadi tugas fungsi tertentu agar kepatuhan dan pengendalian internal berjalan otomatis dalam proses bisnis. Yang ketiga, digitalisasi dan penggunaan teknologi analitik perlu diperluas untuk meningkatkan kualitas monitoring risiko, deteksi fraud, dan pelaporan berbasis real-time. Yang keempat, kolaborasi antar departemen harus ditingkatkan, terutama dalam berbagi data, koordinasi kebijakan, dan perencanaan keputusan berbasis risiko. Jadi untuk rekomendasinya,
Yang pertama fokus ke governance. Rekomendasinya bentuk dewan direksi dan komite audit yang independen, profesional, dan berani mengawasi keputusan manajemen. Secara risk management, rekomendasinya terapkan Enterprise Risk Management (IRM) secara menyeluruh dengan penilaian risiko berbasis data dan pemantauan berkelanjutan. Sedangkan di compliance, integrasikan sistem kepatuhan ke seluruh proses bisnis melalui SOP, pelatihan pegawai, dan evaluasi berkala. Dengan teknologi GRC, gunakan platform GRC berbasis digital untuk menghubungkan data, proses, dan pelaporan secara otomatis. Dengan di pengembangan SDM-nya, lakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam etika, integritas, dan pelaporan risiko. Di evaluasi kinerja GRC, gunakan Key Risk Indicator (KRI), Key Performance Indicator (KPI), dan audit kepatuhan sebagai dasar penilaian implementasi GRC. Referensinya dari Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission 2017. Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance. ISO 2018, ISO 31000 Risk Management Guideline. ISO 2021, ISO 37301 Compliance Management System Requirement with Guidance for Use. KNKG 2006, Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. OECD 2015, G20, OECD Principle of Corporate Governance. OCIG 2021, GRC Capability Model Readbook. Sukamulja S 2020, Manajemen Risiko and Investasi BPFI. Top GRC Award 2021, Report and Companies Implementing GRC in Indonesia. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.